Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sinyal dan sistem unit ke-1. Dalam pembahasan tersebut mencakup beberapa hal, yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, dan prosedur percobaan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum tersebut: 1. Menggunakan software MATLAB. 2. Memahami vektor dan matriks. 3. Membuat M-file. 4. Memahami operasi kalang. Dan 5. Membuat grafik. Next, dasar teori. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan paket software yang dirancang untuk komputasi numeris dan matriks. Pada MATLAB, setiap angka dapat dinyatakan sebagai matriks sehingga lebih efisien dan mudah dibandingkan software lain seperti Pascal, Fortran, Delphi, dan lain-lain. Beberapa keunggulan yang dimiliki MATLAB adalah: 1. Menyediakan perintah-perintah praktis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematis seperti operasi aljabar, operasi matriks, persamaan linear dan non-linear, persamaan diferensial, korelasi data, interpolasi data. 2. Memungkinkan untuk membuat fungsi-fungsi sendiri di samping beberapa fungsi yang telah disediakan atau built-in. 3. Mampu menampilkan data dalam bentuk grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. 4. Memiliki toolbox untuk berbagai bidang seperti statistik, signal processing, image processing, neural network, fuzzy logic, dan etc. 5. Memiliki menu demo dan tutorial yang mungkin pengguna dapat pelajari sendiri dengan perintah. Next, alat dan bahan. 1. Software MATLAB. 2. Seperangkat komputer atau laptop. 3. Modul sinyal dan sistem. Next, prosedur percobaan. 1. Vektor dan matriks. Menyatakan suatu matriks, buka MATLAB, masukkan program seperti berikut. Setelah memasukkan program seperti berikut, klik run. Jika program benar, maka keluar hasil, dan jika ada yang salah, maka terdapat error, dan screenshot hasilnya. Masukkan pada laporan. Next, B. Penjumlahan dan pengurangan suatu matriks. Lakukan seperti tadi, masukkan program, klik run. Jika terdapat error, maka ada yang salah pada program tersebut. Jika ukuran vektor tidak sesuai, maka akan terdapat error, dan masukkan program di bawahnya. Next, C. Perkalian. Masukkan program tersebut dan lakukan langkah seperti di atas tadi. Next, transpose matrix. Berikan komentar Anda dari hasil yang diperoleh dengan menjalankan perintah di atas. Ingat aturan, jika Anda mempunyai dua matriks dengan ukuran R1XC1 dan R2XC2, Anda dapat mengalihkan keduanya dengan syarat C1 sama dengan R2. Oke, next. Memasukkan program tersebut, perkalian elemen matriks dengan notasi B1 kali B2, perkalian skalar 2 kali C. E. Pembagian eliminasi per elemen skalar. F. Operator titik 2 menghasilkan vektor baris 51 elemen. G. Mensubstitusi elemen matriks. H. Operator titik 2 dalam matriks menghapus baris atau kolom dengan vektor kosong. I. Ukuran matriks. J. Determinan matriks. K. Inverse matriks. L. Penulisan lanjut dalam matriks. Screenshot hasil dari semua program yang telah dijalankan dan masukkan pada laporan. 2. Operasi kalang dan struktur perulangan. Sama seperti program pertama, masukkan program di bawah ini, klik run, catat dan pahami hasil eksekusinya, dan masukkan pada laporan.
Next. 4. Grafik. Menampilkan suatu grafik dengan perintah plot. Langsung saja masukkan program seperti berikut dan klik run. Jika program berhasil, maka akan keluar grafik dan screenshot grafik hasil grafik tersebut dan masukkan pada laporan. Next. Menampilkan banyak grafik. Sama seperti tadi, langsung masukkan program dan klik run. Jika benar, maka akan keluar grafiknya dan screenshot grafik tersebut. Next. Menampilkan banyak grafik dalam satu gambar. Buatlah M-file dengan nama grafik 3.m yang terdiri dari perintah-perintah berikut. Untuk membuat M-file, cukup memasukkan script persen menampilkan banyak grafik dalam satu gambar, persen nama file, titik 2 grafik 3.m dan persen sama dengan. Hanya cukup memasukkan script tersebut untuk membuat M-file. Jika program sudah dimasukkan, klik run dan screenshot grafiknya. Menampilkan banyak grafik dengan tipe-tipe. Sama seperti di atas, setelah memasukkan program, klik run dan maka akan keluar hasil yaitu grafik dan screenshot grafik tersebut. Cukup sekian pembahasan PowerPoint dari saya. Selanjutnya kita akan masuk langsung penggunaan MATLAB-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan MATLAB-nya langsung. Pertama, masuk MATLAB dan pilih New Script untuk memulai program. Pertama yaitu vektor dan matrix. Kita masukkan program vektor dan matrix yang pertama, yaitu menyatakan suatu matriks. Setelah program dimasukkan, langsung klik run dan simpan sesuai keinginan Anda. Jika program dimasukkan dengan benar dan tidak ada yang salah, maka akan keluar hasil seperti berikut. Bisa dilihat di bawah ini ya, pada command window. Screenshot hasil tersebut dan masukkan pada laporan dan jelaskan. Oke, next. Lanjutkan seperti langkah tersebut pada program di bawahnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan suatu matriks, perkalian, transpose matriks, perkalian elemen-elemen matriks dan notasi, pembagian, operasi titik 2, mensubstitusi elemen matriks, operasi titik 2 dalam matriks, ukuran matriks, determinan matriks, inverse matriks, dan penulisan lanjutan dalam matriks. Masukkan program seperti ini dan jika programnya jalan maka akan keluar hasil seperti berikut. Pada program berikut ya, lakukan seperti langkah pertama tadi. Oke, next. Yang kedua yaitu
Oke, next kita masuk ke operasi kalang dan struktur perulangan. Sama seperti langkah pertama tadi, kita tinggal memasukkan program seperti berikut. Kita langsung saja masukkan programnya dan klik run. Nah, jika program berhasil, maka akan keluar hasilnya. Catat dan pahami hasil eksekusinya, lanjut hingga program C. Oke, next. Kita masuk ke program, ke materi terakhir, yaitu grafik. Yang pertama, menampilkan satu grafik dengan perintah plot. Oke, kita langsung masukkan programnya. Setelah program dimasukkan, klik run. Maka jika program tersebut benar, maka akan keluar grafik seperti berikut. Screenshot dan masukkan pada laporan dan jelaskan. Oke, next. Menampilkan banyak grafik. Langkahnya sama seperti langkah tadi. Langsung saja masukkan programnya dan klik run, maka keluar, jika program benar maka akan keluar grafik seperti tadi. Oke, next. Menampilkan banyak grafik dalam suatu gambar. Buatlah M-file dengan nama grafik 3.m yang terdiri dari perintah-perintah berikut. Untuk membuat M-file, kita cukup memasukkan script seperti berikut. Nah, yang saya blok cukup memasukkan script seperti berikut untuk membuat M-file pada suatu program. Oke, next. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.